gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu tim penilai. Perkenalkan, nama saya Eko Edi Prasetyo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, NIM 231025600050, program studi pendidikan sejarah. Saya merupakan guru sejarah di SMK Kanisius 1 Pakem. Pada video kali ini, hari Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk keperluan UKIN pada kelas 10 dengan materi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasihku, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis. Selamat pagi menjelang siang semuanya. SMK Bisa. sejarah. Oke. Pada kesempatan pagi hari ini, kita turut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, kita berikan kesehatan. Untuk itu, marilah kita awali pembelajaran sejarah Indonesia dengan berdoa. Teman-teman kita melaksanakan praktek di Ya, untuk mengetahui ketidakhadirannya seperti biasanya, setiap pembelajaran saya mengabsen kehadiran dari kalian semua. Dari Alberto Fran di silakan aja semuanya. Kemudian Wido Arya Bima ya, Ika Sabto, Dimas Angga Prastyo, Domi Niko Soni, Ferry Aziz Saputra. Saya akan mengecek kondisi kelas dan kerapian ya. Oke, yang belum memasukkan baju silakan dilakukan seperti saya. Biarkan kami dan tambah. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai masuk ke materi, silakan kita berdiri untuk mengawali pembelajaran. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
diingat tentang apa? Ada peristiwa apa saja? Strategi dalam Strategi apa? Yang jelas. bersenjata Strategi dalam bentuk bersenjata. dalam bentuk bersenjata. Oke, yang lainnya? Agresi militer. Ada berapa kali Belanda melakukan agresi militer? Dua. Oke, itu kalau minggu kemarin kita belajar mengenai permasalahan-permasalahan atau pergolakan-pergolakan yang terjadi di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Itu faktor dari dua. Di materi pada kesempatan sekarang ini kita akan belajar mengenai konflik, peperangan, dan tentunya pergolakan-pergolakan dalam hal ini perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Integrasi bangsa itu apa? Lalu ada tidak satu lagu yang membuat kebetulan atau persatuan dalam bersama menyebabkan terjadinya perpecahan. Oke, yang disintegrasi itu intinya yaitu apa? Yang saya garis bawahi adalah perpecahan, pemisahan yang dulu juga kita lihat di dalam sejarah Timur itu memisahkan diri dari Pakuan Bumi Pertiwi. Tepuk satu, tepuk tiga. Nah, sudah ada yang tidak fokus. Setelah perhatikan di depan layar sudah ada peta konsep yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita kaji lebih dalam di dalam pertemuan kali ini. Ya. Kemudian saya akan menampilkan beberapa gambar. Lupa ini. Ini gambarnya siapa saja? Yang kiri siapa? Karno. Yang kanan? Ya, terus Kartosuwiryo. Jadi di dalam politik, apalagi zaman sekarang ya, kita harus bisa saling menghargai satu sama lain di sini biar kita tetap hidup dan oke, ini tadinya berteman, namun karena perbedaan ideologi atau kepentingan maka keduanya menjadi musuh. Bisa lihat di layar. Manfaat apa yang kalian peroleh jika nanti mengikuti pembelajaran ini khususnya dengan sungguh-sungguh ya. Mengenai tujuan pembelajarannya, aku mengidentifikasi berbagai ancaman disintegrasi bangsa melalui bacaan dari berbagai sumber belajar. ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang ingin kita pelajari? Ada pertanyaan, Bapak yang tanya. Apa yang kamu ketahui mengenai patriotisme? Patriotisme adalah sikap yang berani akan menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Ada sikap berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Itu sikap patriotisme ya. Kalau nasionalisme apa? Saya tahu itu dicari. Nasionalisme, ya silakan. Nasionalisme yaitu paham dan buruk negara untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Oke. Nasionalisme adalah paham ajaran dalam hal ini untuk bisa mencintai bangsanya sendiri. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat atau bisa apa? Menghargai sejarah bangsanya sendiri. Kalau kalian tidak mau menghargai sejarah bangsanya, bagaimana kita akan menjadi bangsa yang besar? Jangan sampai kita jatuh di dalam lubang yang sama atau kesalahan yang sama. Maka dari itu pentingnya belajar sejarah. Kemudian kita juga harus mengetahui kondisi intinya di dalam materi ini. Sekarang kita akan belajar mengenai dan yaitu menganalisis upaya bangsa Indonesia di dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Hal ini hal atau peristiwa-peristiwa masa lalu yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Kemudian 4.9-nya merekonstruksi upaya Pak Desa dalam menghadapi ancaman diskriminasi bangsa. Kemudian Bapak juga menggarisbawahi juga menandaskan juga bahwa dalam pembelajaran sejarah Indonesia ada patokan nilai minimum yang harus kalian capai. Minimal adalah 7 ini. Pembagian kelompok belajar, mengenai pembagian kelompok belajar kemarin sudah saya bagi menjadi 4, pasti akan Bapak kasih permasalahan yang harus kalian diskusikan dan cari jawaban atas permasalahan itu. Dan sebelum kita masuk ke inti pembelajaran atau diskusi, Bapak akan mengadakan pretest. Silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Langsung saja diisi namanya. Data kalian diisi dulu. Waktu terus 4 berjalan, silakan gunakan waktu yang sudah ada. Dari pembelajaran ini kita akan bersama-sama setiap kelompok akan melihat video yang sudah Bapak kirimkan di grup. Bapak akan membagikan TKPD teknisnya sesuai dengan apa yang sudah Bapak berikan tadi. Setiap kelompok akan mendapatkan permasalahan yang berbeda. Dari kelompok 3. Kemudian berpendapat karena ini demokrasi bisa berkurang saya utarakan yang menjadi pendapat masing-masing, kemudian satukan ini bersih. Kita akan masuk pada sesi
presentasi atau mengkomunikasikan hasil dari apa yang sudah kalian pecahkan di dalam diskusi kelompok. Silakan kelompok satu semuanya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang pengaruh DITI. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Dari saya sendiri, saya Pak Rafiq. Langsung saja kami mulai presentasinya. Permasalahan satu, menurut Anda apakah pemberontakan DITI pernah terjadi? Menurut kami, ya, pernah. Ya, pemberontakan DITI pernah terjadi. Dampak dari DITI adalah dampak sosial, kekurangan makanan, perubahan sikap masyarakat, bidang agama, rusaknya citra agama Islam dengan proses jihad yang dilakukan oleh DITI. Apa saja sebab dan dampaknya? Menurut saya, di zaman sekarang masih ada gerakan yang mengancam segregasi bangsa, yaitu di media sosial. Banyak paham-paham radikal dan sejenisnya yang dapat mengancam bangsa. Ya, ini dari kelompok satu sudah mempresentasikan hasil diskusinya terhadap pemecahan masalahnya ya. Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan untuk kelompok satu. Angkat jari ya. Silakan dari kelompok sudah kedua. Apa sih DITI? Izin menjawab, DITI adalah singkatan dari Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, yang dalam hal ini menginginkan Indonesia menjadi negara Islam. Oke, ada pertanyaan lain? Saya Pak. Ya, silakan. Apakah pemberontakan itu dibenarkan? Izin menjawab, pemberontakan tidak dibenarkan. Alasannya, menurut kelompok kami, Indonesia sudah memiliki ideologi yang tepat, yaitu Pancasila, yang terbukti sakti dan dapat menyatukan seluruh perbedaan di Indonesia. Selain itu, Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, bukan milik segelintir kelompok tertentu. Oke, baik. Masih adakah yang lainnya pertanyaannya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, silakan beri tepuk tangan yang meriah untuk Sekarang kami dari kelompok juga, kami sudah 4 orang, saya bernama Emilia Berdiri. Saya akan mempresentasikan tentang pemberontakan dari Polresta. Pertanyaan atau pertanyaan yang kedua yaitu apakah pemberontakan dari Polresta akan menjadi apa saja sebab dan dampaknya yang menjelaskan upaya pemerintah dalam kalau segregasi bangsa dari Polresta dan apakah zaman sekarang masih ada ancaman segregasi bangsa. Menurut kami pemberontakan dari Polresta pernah terjadi berdasarkan data atau rekam jejak sejarah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tidak pasang terhadap pusat karena mengistimewakan Jawa dalam pembangunan daerah. Kondisi pemerintahan yang belum stabil serta belum beratanya membuat banyak kesulitan pemerintahan di berbagai daerah. Salah satu pemicu gerakan separatis adalah kekuasaan antara pusat dan daerah yang menganggap Jawa terlalu diistimewakan dibanding dengan wilayah lain. Dampak atau akibat dari pemberontakan tersebut yaitu memakan banyak korban. Pada laporan yang terlihat kepada ZM tahun 2018 menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun pertama prajurit dari pihak pemerintah memakan korban sebanyak 983 korban tersebut, kemudian 1.665 korban luka-luka serta 150 orang dengan akibat perang saudara tersebut. Kemudian di sisi lain korban juga dialami oleh pihak
PRRI Pancasila yaitu sebanyak 6.115 orang meninggal dunia serta 627 orang hilang. Upaya pemerintah yaitu dengan cepat mempersiapkan sebuah operasi gabungan yang meliputi unsur darat, laut, dan udara yang berusaha untuk menumpas gerakan separatis dari pihak PRRI dan pemerintah. Zaman sekarang masih ada ancaman disintegrasi bangsa, salah satunya OPM di bawah. Maka dari itu kita semua mari untuk tetap waspada terhadap tongkrongan yang melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada pertanyaan mungkin? Ya, silakan Mas Irfan. Izin bertanya, apa itu PRRI Pancasila? Kapan terjadinya dan di mana terjadinya? Semesta berarti perjuangan rakyat semesta yang di Sulawesi. Apa itu? Kembali, apakah di zaman sekarang ini masih ada yang seperti itu? Apa contohnya? Terima kasih. Di zaman sekarang masih terjadi. Secara tidak mungkin berulang, namun ada pula yang akan berulang kembali. Maka dari itu kita semua patut waspada terhadap ancaman disintegrasi bangsa. Salah satunya gerakan yang mengarah kiri, salah satunya OPM, Organisasi Papua Merdeka. Terima kasih. Oke, sudah ya, tidak ada pertanyaan lain. Oke, kita berikan pertanyaan. Oke, dari presentasi dua kelompok tadi, kelompok bulan, ada yang kalian tanyakan mungkin? Berikan kesempatan untuk ya. Kalau tidak, Bapak akan menyimpulkan tentunya bersama kalian ya, untuk menyimpulkan dan menentukan refleksinya apa kehidupan sekarang tentunya. Oke. Ya, jadi setelah tadi kelompok 1 dan 2 presentasi dan kita bisa menarik kesimpulan. Di antaranya itu bisa dibaca di depan layar. Selanjutnya mengenai refleksi yang dapat kalian ambil, kita ambil untuk diterapkan di dalam kita menjalani hidup ya. Berkaitan dengan materi tadi, yang pertama ada nilai perjuangan ya, perjuangan dalam orang tadi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, perjuangan khususnya kita semua dalam menjaga, khususnya tentara di dalam menumpas gerakan separatis. Dan yang kedua nilai persatuan itu jelas. Dengan kita menyanyikan lagu kebangsaan juga kita membuka rasa nasionalisme. Dan nilai saling menghargai ini wajib kita tanamkan di dalam benak kita, di hati kita. Saling menghargai karena kita tahu bahwa Indonesia itu negara yang majemuk, banyak budaya, keanekaragaman, agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Tentunya kalau kalian sudah tahu, kalian praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir ada nilai yang dapat ditanamkan untuk kita semua, nilai mandiri dan kedisiplinan. Kalian sebagai siswa SMK harus belajar mandiri mulai dari sekarang. Kemudian ada yang ingin menambahkan mengenai nilai kehidupan yang dapat diterapkan. Ya. Jadi berani tampil di depan, walaupun masih jauh dari sempurna, namun setidaknya Silva sudah berani tampil dan berusaha untuk menjelaskan, mempresentasikan apa yang menjadi pemecahan masalah di kelompoknya. Jadi Bapak memberikan apresiasi yang sangat besar. Dan untuk penugasan minggu depan kalian silakan nanti membuat istilahnya makalah atau resume 1-2 lembar yang menuliskan
intisari atau konsep dari disintegrasi bangsa dan integrasi bangsa. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, tadi di awal pembelajaran Bapak sudah pretes ya, sekarang minta waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan post test. Oke, minta perhatiannya semuanya. Masih semangat ya? Bisa? Sejarah? Terima kasih ya atas partisipasi kalian semuanya untuk pembelajaran kali ini. Bapak rasa cukup sekian. Kita menutup pembelajaran pertemuan hari ini ya. Di akhir pembelajaran kita harus mengakhiri dengan doa penutup. Semoga pembelajaran pada pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya ya.